Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun secara online. Yang pertama kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Mutia sebagai dosen pengampu di mata kuliah isu HI ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi mengenai topik yang nanti akan kita bahas secara bersama. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, pada kesempatan kali ini izinkan saya sebagai moderator akan memperkenalkan teman-teman yang akan mempresentasikan materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama saya sendiri, Yoki dengan NIM 308, kemudian nanti akan dilanjut dengan Fabian dengan NIM 303, akan dilanjut oleh Bella dengan NIM 273, akan dilanjut oleh Tatia dengan NIM 287, dan nanti yang terakhir yang akan disimpulkan oleh Helmi dengan NIM 340. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu poin dari SDGs, yaitu poin nomor 4 tentang quality of education. Nah, teman-teman, yang akan menjadi pusat pembahasan kami akan mengambil studi kasus tentang krisis kualitas pendidikan yang ada di Afrika Selatan dan Sudan Selatan. Namun sebelum masuk ke pembahasan tentang Sudan Selatan dan Afrika Selatan, bagaimana situasi dan kondisi pendidikannya, saya akan menyampaikan pembuka terlebih dahulu ataupun latar belakang. Mengapa sih kami mengambil isu ini, kemudian mengapa kami mengangkat ataupun memilih poin ini. Oke, untuk yang pertama, tentang pendidikan. Mengapa pendidikan itu penting? Karena pendidikan itu akan menghantarkan umat manusia menuju kegemilangan peradaban. Karena pendidikan akan menciptakan generasi manusia menuju sumber daya manusia yang unggul. Otomatis ketika sumber daya manusia unggul, itu akan menciptakan sebuah revolusi di dalam peradaban umat manusia. Revolusi industri, kemudian perubahan dalam teknologi, kemudian militer dan sebagainya. Nah, mengingat pentingnya pendidikan ini, maka semua orang berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang layak gitu. Kenapa kualitas pendidikan ini harus dimiliki oleh setiap orang? Karena untuk menunjang kehidupan masing-masing ataupun kehidupan di negaranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh UNESCO, UNESCO ini merupakan singkatan dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, yaitu salah satu badan di PBB yang terfokus di dalam mendukung perdamaian dan keamanan dengan cara mempromosikan kerjasama antar negara melalui sektor pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Nah, UNESCO ini memberikan jaminan bahwasannya setiap orang itu harus mendapatkan pendidikan yang layak di seluruh dunia tanpa terkecuali. Pendidikan khususnya bagi beberapa kelompok tertentu seperti misalnya anak-anak, kemudian penyandang disabilitas, kemudian perempuan, pengungsi, dan imigran. Itu hal-hal yang benar-benar harus diperhatikan. Kelompok-kelompok yang dispesialkan tadi itu harus mendapatkan kualitas pendidikan yang betul-betul layak gitu. Nah, kemudian pendidikan berkualitas ini merupakan salah satu target dari pembangunan berkelanjutan. Kenapa PBB mengangkat isu ini untuk dijadikan pembangunan berkelanjutan? Tujuannya yaitu untuk menciptakan kualitas pendidikan yang mumpuni tentunya di dunia pada tahun 2030. Bahkan SDGs ini dipromosikan secara bersama pada tingkat internasional dalam beberapa aspek. Biasanya disesuaikan tergantung kondisi dan situasi negaranya. Karena setiap negara beda-beda. Kondisi dan sistem pendidikan di setiap negara beda-beda. Tergantung manusianya, tergantung pemerintahnya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, apa itu kunci di dalam membangun pendidikan berkualitas? Sebagaimana yang dikatakan oleh UNESCO, bahwa di dalam membangun pendidikan berkualitas itu ada dua kunci. Yang pertama adalah guru, kualitas guru. Yang kedua adalah kualitas sistem pelajaran. UNESCO pernah melaporkan bahwa kualitas guru dan kualitas pelajaran adalah hal yang menjadi prioritas. Di dalam sistem pendidikan, guru dan sistem pengajaran ini harus menjadi prioritas. Mengapa? Karena bagaimana muridnya mau menyerap ilmu dengan baik, sedangkan gurunya saja tidak tahu bagaimana cara menyampaikan ilmu tersebut, kemudian bagaimana caranya untuk mengajar. Karena berbicara tentang guru bukan hanya berbicara tentang IQ, tapi berbicara tentang empati, berbicara tentang emosional. Bagaimana caranya antara yang diajar dengan yang mengajar itu bisa memiliki hubungan yang benar-benar harmonis gitu. Nantinya akan menimbulkan suatu pendidikan yang kondusif. Nah, selain sistem guru, selain kualitas guru, ada juga sistem pengajaran, sistem pendidikannya. Gurunya bagus tapi sistemnya jelek, itu percuma saja. Tapi harus saling keterkaitan. Gurunya bagus, kemudian kualitas pendidikannya juga bagus. Maka itu akan menjadi suatu kesatuan yang akan membantu
di dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini. Oke, kemudian lantas apa sih parameter di dalam kualitas pendidikan yang akan kita bahas sekarang? Nah, teman-teman, kita akan menggiring opini yang akan kita diskusikan di kesempatan kali ini. Batasannya ataupun barometer pendidikan berkualitas itu ada pada kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Mengapa hanya di dua sudut itu? Karena kita melihat realita yang terjadi di Afrika Selatan dan Sudan Selatan. Sebagaimana ya kualitas pendidikan di Afrika Selatan dan Sudan Selatan yang dilaporkan oleh Jenderal UNESCO bahwasannya sedikitnya 160 juta orang dewasa di Afrika dan 2/3 di antara mereka adalah perempuan mengalami buta huruf. Nah, sontak dengan buta huruf ini membuat UNESCO ini merasa khawatir gitu atas kualitas pendidikan yang ada di sana. Makanya tadi barometer pendidikannya itu adalah dalam kemampuan membaca dan kemampuan menghitung. Karena masih banyak di negara-negara yang akan kita bahas orang-orang yang kurang dalam kemampuan membaca dan kurang dalam menghitung. Justru mereka itu yang lebih parahnya bukan hanya anak-anak yang tidak sekolah, tapi justru anak-anak yang ada di lembaga pendidikan yang mengalami hal seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih kami membahas tentang kualitas pendidikan di Afrika Selatan dan Sudan Selatan? Kenapa tidak negara yang lain? Yang pertama, karena memang di dua negara tersebut itu menjadi salah satu pusat perhatian kami adalah salah satu penyebab menurunnya kualitas pendidikan di sana itu ada diskriminasi antara kulit putih dan kulit hitam. Orang-orang yang kulit putih dominan lebih banyak mendapatkan kualitas pendidikan yang layak daripada orang yang berkulit hitam. Kemudian masih banyak terjadi hal-hal yang memang mengurangi kadar kualitas pendidikan yang ada di sana yang sangat unik sekali yang nantinya kita akan bahas, teman-teman. Kemudian kasus ini juga masuk ke dalam 4 indikator isu HI yang telah dijelaskan oleh Bung Tia pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, nah isu ini memperoleh perhatian dari sebagian besar pemerintah seperti elit pembuat kebijakan. Karena kualitas pendidikan yang ada di Sudan Selatan sedang menurun, maka pemerintahnya pun berusaha gitu memperhatikan untuk menggratiskan pendidikan yang ada di sana. Kemudian isu ini mendapatkan liputan terus-menerus dari press dunia. Teman-teman bisa googling, bisa searching. Sekarang itu banyak yang meliput tentang kasus-kasus ini gitu. Berarti itu tandanya bahwasannya isu ini bukan isu hanya sebatas di negaranya, tapi menjadi isu internasional karena dipublikasikan oleh wartawan internasional juga. Kemudian menjadi objek studi para saintis di seluruh dunia. Banyak yang melakukan research, banyak yang melakukan penelitian tentang kualitas pendidikan yang ada di negara tersebut sebagai bahan perbandingan tentunya bagi negara yang diduduki ataupun ditinggali oleh para ilmuwan tadi. Kemudian isu ini juga diperdebatkan di forum-forum internasional seperti World Education Forum gitu kan. Dalam forum pendidikan internasional juga selalu dibahas tentang isu-isu ini tentunya untuk kemajuan di dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di masing-masing negara. Nah, teman-teman, berangkat dari sana timbul tujuan. Kenapa sih kami melakukan penelitian ini? Penelitian ini ditujukan yang pertama, agar kita itu semua tahu bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di Afrika Selatan, bagaimana sistem pendidikan yang ada di Sudan Selatan. Sehingga kita akan tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa faktor penghambat yang ada di sana. Mengapa pendidikannya bisa seperti itu? Kenapa sih tadi ada anak-anak yang sudah sekolah, tapi mereka itu tetap saja tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Nanti kita akan mengetahuinya. Kemudian nanti juga kita akan mengetahui respon internasional terhadap isu ini. Apakah mereka diam-diam saja atau mereka melakukan pergerakan atau apa upaya yang dilakukan PBB untuk menghadapi hal ini ataupun lembaga-lembaga internasional lain. Nanti akan kita ketahui secara bersama di pembahasan yang akan dibahas oleh teman-teman di depan. Mungkin itu prolog yang dapat saya sampaikan. Dan nanti akan diperjelas oleh teman-teman dalam pembahasan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kualitas pendidikan yang ada di Afrika Selatan yang akan disampaikan oleh saudara Papian. Kepada Papian, dipersilahkan. Terima kasih, Yogi. Selanjutnya saya di sini akan memaparkan mengenai fakta kualitas pendidikan negara-negara di Afrika. Sejak tahun 2014, kualitas pendidikan dan pelatihan untuk negara-negara Afrika kian memburuk. Seperti dikutip dalam The African Governance Report 2018, menyebutkan hal ini membuat banyak anak muda di Afrika tidak siap untuk memasuki lapangan kerja. Laporan itu menggunakan data dari Ibrahim Index of African Governance atau yang biasa disebut dengan IIAG, sebuah survei paling komprehensif di benua Afrika. IIAG menemukan angka masuk dan akses pendidikan ke perguruan tinggi masih rendah. Hal ini menghasilkan banyak populasi dari kalangan menengah muda yang semakin kesulitan masuk dalam lapangan kerja.
Lalu para peneliti mengatakan mayoritas populasi Afrika sekarang rata-rata berusia 15 tahun ke atas. IAAG mengukur berbagai kriteria dari 54 negara di Afrika, mulai dari keamanan, hak asasi manusia, stabilitas, ekonomi, hukum, pemilihan bebas, korupsi, infrastruktur, kemiskinan, kesehatan, dan serta yang utama pendidikan. Pembangunan demografik menjadi isu hangat di Afrika. Menurut PBB, antara tahun 2015 sampai 2050, pertumbuhan penduduk benua itu akan menyumbang setengah dari populasi dunia. Dan pada tahun 2050 akan naik 2 kali lipat dan dapat naik 2 kali lipat lagi pada tahun 2100. Next. Selanjutnya ada studi kasus Afrika Selatan. Mengapa Afrika Selatan dipilih sebagai studi kasus masalah kami? Karena Afrika Selatan adalah dengan populasinya yang murni etnis, negara Afrika Selatan adalah tempat yang ideal untuk mempelajari tantangan negara berkembang, dan Afrika sendiri yang tertinggal, dan kursus studi pendidikan Afrika Selatan seringkali menggunakan biaya lebih rendah daripada banyak negara maju untuk kualifikasi yang sangat baik. Dan itu kata sendiri dalam menstrukturalisasi sistem pendidikan selepas era apartheid. Next. Lalu ulasan negara Afrika Selatan. Apa sih negara Afrika Selatan itu? Afrika Selatan atau Republik Afrika Selatan adalah sebuah negara Afrika di bagian paling selatan. Afrika Selatan bertetangga dengan Nambia, Botswana, dan Zimbabwe di utara, Mozambik dan Swaziland di timur laut, serta keseluruhan negara Lesotho terletak di pedalaman Afrika Selatan. Saat ini Afrika Selatan adalah republik parlementer dengan 3 ibu kota, yaitu Pretoria, Bloemfontein, dan Cape Town, masing-masing dengan tanggung jawab politiknya sendiri. Selain itu, Afrika Selatan mengklaim sebagai ekonomi terbesar kedua di Afrika, menjadikannya lokasi yang menarik untuk bisnis perdagangan internasional. Negara ini juga merupakan pengekspor bakat internasional, yaitu aktor Trevor Noah dan Charlize Theron merupakan orang yang lahir di Afrika Selatan. Juga ada novelis J.M. Zoze dan Nadine Gordimer. Serta yang tidak kalah menariknya yaitu ada pengusaha besar Elon Musk pernah menyebut Afrika Selatan sebagai rumah. Boleh next? Selanjutnya, sistem pendidikan Afrika Selatan. Dengan mengembangkan kembali fokusnya untuk membantu lulusan mencapai daya saing multikultural global dalam berbagai hal, hasil alami dari populasi Afrika Selatan yang beragam. Dengan dorongan saat ini untuk meningkatkan infrastruktur mereka, di negara Afrika Selatan, masa persekolahan hanya 13 tahun atau 13 tingkat. Di bawah sistem apartheid, sistem pendidikannya dirangkap berdasarkan warna kulit, yaitu kementerian yang berbeda untuk pelajar kulit putih, pelajar kulit berwarna, pelajar Asia, dan pelajar pribumi atau pelajar kulit hitam itu sendiri. Afrika Selatan pun memiliki suatu sistem pendidikan tinggi yang maju dan juga dipisahkan mengikuti ras waktu era apartheid. Pada 1995 terdapat 385.000 pelajar yang belajar di 21 universitas dan 190.000 pelajar di Technikon atau yang biasa disebut dengan Institut Teknikal atau Vokasional. Hampir 30% adalah dari golongan kulit putih, tetapi sejak 1994 penyertaan pelajar kulit hitam di universitas-universitas yang dikhususkan untuk pelajar kulit putih telah bertambah secara mendadak. Biaya belajarnya di Afrika Selatan pun relatif mudah, terutama untuk kebutuhan pokok karena semua sudah disubsidi oleh pemerintah.
biaya kuliah 1 semester bagi perguruan tinggi negeri di Afrika Selatan sekitar rentangan 200 sampai 400 dolar US, sedangkan untuk perguruan tinggi swasta yaitu 1.000 sampai 2.500 dolar US. Next. Selanjutnya ada sistem sekolah di Afrika Selatan. Yang pertama, sistem persekolahan di Afrika Selatan terdiri dari 2 macam bentuk. Pertama, pendidikan melalui persekolahan formal, yaitu pendidikan yang pertama ini dilakukan melalui suatu lembaga persekolahan pada umumnya. Ada yang didirikan oleh negara dan ada juga yang didirikan oleh swasta. 2, pendidikan melalui pelatihan. Pendidikan ini dilakukan melalui suatu lembaga, bukan merupakan suatu lembaga persekolahan, tapi melalui suatu kegiatan pelatihan yang dilakukan seperti pendidikan kejar paket A di Indonesia. Lalu yang kedua ada bentuk sistem persekolahan tersebut dijalankan dalam 3 tingkatan, yaitu pertama General Education and Training atau biasa disebut dengan pendidikan dan pelatihan umum atau dasar. Yang kedua ada Further Education and Training atau bahasa Indonesianya pendidikan dan pelatihan lanjutan. Yang ketiga Higher Education and Training atau pendidikan dan pelatihan tinggi. Dalam pengajaran pendidikan kewarganegaraan di persekolahan Afrika Selatan terdapat 3 fase pengajaran, yaitu pertama tingkat dasar yang diajarkan selama 3 tahun yang memiliki 3 aktivitas kegiatan pembelajaran, yaitu kemelekan, kemampuan, dan keterampilan hidup. Yang kedua ada tingkat lanjutan yang diajarkan selama 3 tahun yang berisikan materi pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari seni dan kebudayaan, orientasi hidup, serta pendidikan nasional. Yang ketiga diberikan tingkat, yaitu ada tingkat senior. Untuk kelas 7 diberikan untuk kelas 7 sampai kelas 9 yang berisikan orientasi hidup, kemanusiaan, dan ilmu pengetahuan sosial sebagai bagian utama dari pendidikan untuk demokrasi dan kewarganegaraan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan secara kerangka sistematik diajarkan dalam tingkatan fase-fase dan hanya diberlakukan secara nasional pada tingkat pendidikan dasar saja, selanjutnya ditentukan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Next. Selanjutnya yaitu tantangan pendidikan Afrika Selatan. Strukturalisasi sistem pendidikan selama era apartheid merupakan tantangan yang besar bagi pemerintah negara ini. Pemerintah baru telah membentuk suatu sistem pendidikan nasional, yaitu tanpa diskriminasi kaum, tetapi dengan menggabungkan 14 kementerian pendidikan merupakan tugas yang sukar. Oleh karena itu pada Februari 1996, Kementerian Pendidikan telah meluncurkan suatu kurikulum baru yang dinamakan Kurikulum 2005 atau Kurikulum 2005. Kurikulum ini akan menggantikan dasar pendidikan apartheid. Tujuannya yaitu memberikan tumpuan kepada hasil nilai, yaitu pelajar akan menjadi lebih proaktif dalam lingkungan di sekitarnya dan juga di dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, pada 1999, pemerintah telah menyediakan 5,7% anggaran belanja untuk sektor pendidikan, termasuk membangun 2.000 sekolah-sekolah baru, 65.000 ruang kelas yang baru, dan peralatan lengkap sejumlah 60.000, serta ada guru-guru yang terlatih dan 50 juta buku teks yang dicetak. Next. Nah, selanjutnya di slide ini saya akan memaparkan mengenai fakta pendidikan di Afrika Selatan. Pada kenyataannya, dalam tabel kumpulan tentang sistem pendidikan yang disusun tahun 2015 oleh Perhimpunan OECD dari sejumlah negara, Afrika Selatan menempati urutan ke-75 dari 76 negara. Tren tersebut
uh, tren matematika internasional dan ilmu sains yang terbaru. Tes tren matematika internasional dan ilmu sains tersebut diadakan setiap 4 tahunan bagi 580.000 murid di 57 negara. Afrika Selatan berada di bagian bawah atau mendekati urutan buncit dalam berbagai peringkat, meskipun skornya telah membaik sejak 2011. Lalu ada anak-anak itu berada di belakang murid-murid, bahkan di negara miskin di benua Afrika tersebut. Yang mengejutkan, 20% siswa yang sudah bersekolah selama 6 tahun tidak bisa membaca, dibandingkan dengan 4% di negara tetangganya, yaitu di Tanzania, serta 9% di negara yang negaranya itu hampir bangkrut, yaitu negara Zimbabwe. Setelah 5 tahun sekolah, sekitar setengah dari total murid tidak tahu bahwa 24 dibagi 3 adalah 8. Hanya 17% anak-anak sekolah yang lulus ujian matrikulasi, yang lulus hanya 4% dari semua kenaikan kelas. Lalu perbedaan kesenjangan di Afrika Selatan itu sangat kontras sekali. Banyak masalah yang membuat kesenjangan di Afrika Selatan itu berakar dari era apartheid. Ya, ini semakin membuat kesenjangan makin terlihat di berbagai aspek. Dengan dimunculkannya sejarahnya, yaitu Undang-Undang Pendidikan Bandung 1953, dibuat demi memastikan bahwa kulit putih memperoleh supremasinya, yaitu dengan menerima pendidikan yang lebih baik dari kulit hitam. Tapi setelah Nelson Mandela menjadi presiden pada 1994, yaitu dengan menjadikannya presiden pertama kulit hitam di Afrika Selatan, pemerintah memperluas akses untuk bersekolah. Ia juga mengubah sistem sekolah yang dipisahkan oleh ras dengan membagi-bagikan anggarannya, membagikan anggaran negara, serta sekolah-sekolah di daerah miskin diberikan lebih banyak dana negara. Dan seluruh sekolah di daerah yang lebih kaya atau ekonominya yang lumayan meningkat dapat dibebankan biaya tinggi. Next. Dampak pandemi COVID-19. Dengan munculnya pandemi COVID-19, pandemi COVID telah mengubah kehidupan manusia secara keseluruhan di seluruh dunia. Pandemi telah bermanifestasi sebagai krisis yang beraneka ragam di segala bidang, seperti masalah dalam sistem kesehatan di banyak negara. Yang ditemukan kekurangan akan mengakibatkan kematian yang lebih tinggi di berbagai negara. Lalu ekonomi global yang telah jatuh ke dalam resesi ekonomi, dan juga yang terakhir seperti pemerintah telah menutup sekolah dan lembaga pendidikan tinggi selama periode lockdown diterapkan. Pengalaman pendidikan anak di Afrika Selatan sendiri sayangnya masih bergantung pada tempat mereka lahir, seberapa kaya mereka, dan warna kulit mereka. Pandemi COVID-19 telah memperburuk sistem yang rusak dan tidak setara, menempatkan siswa dari komunitas yang lebih miskin pada posisi yang sangat dirugikan. Pembelajaran pun, pembelajaran apalagi yang pembelajaran jarak jauh bukanlah pilihan bagi sebagian besar orang. Next. Laporan Amnesty Internasional. Dengan adanya laporan Amnesty Internasional, yaitu di laporan yang didasarkan pada penelitian pustaka yang ekstensif dan eksklusif, termasuk analisa data statistik serta studi dan survei kelembagaan yang surveinya antara Maret 2020 dan Februari 2021. Di dalam survei tersebut disebutkan bahwa sistem pendidikan di Afrika Selatan harus dibentuk oleh warisan apartheid. Penelitian sebelumnya oleh Amnesty International menunjukkan berapa banyak komunitas yang terus hidup dengan konsekuensi dan keputusan politik ekonomi yang dibuat selama era apartheid,
di mana orang dipisahkan menurut warna kulit mereka, dengan sekolah yang melayani komunitas kulit putih memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak. Lalu mereka juga mengakui bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai prosedur dan mengambil tindakan untuk memastikan akses-akses yang terbatas ke pembelajaran jarak jauh selama masa lockdown diterapkan di Afrika Selatan, untuk melindungi keselamatan peserta didik dan guru ketika sekolah telah dibuka kembali. Namun, pemerintah perlu berbuat lebih banyak dengan melakukan langkah-langkah dan cara-cara inovatif yang lebih sebanyak mungkin siswa di masa sebagian sekolah atau seluruh aktivitas sekolah, di mana sebagian sekolah atau seluruh aktivitas sekolah tersebut ditutup karena adanya pandemi, hingga memastikan bahwa semua sekolah memiliki persediaan alat pelindung diri yang memadai. Lalu di bidang-bidang utama tertentu, pemerintah Afrika Selatan gagal memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pendidikan yang setara dan dapat diakses oleh semua peserta didik di Afrika Selatan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Bella. Terima kasih waktunya. Terima kasih, Fabian. Boleh di next. Oke, sekarang saya akan menjelaskan terkait kondisi pendidikan di Sudan Selatan. Next. Jadi, Sudan Selatan ini merupakan salah satu negara yang memiliki banyak masalah. Dan masalah-masalah yang ada di Sudan Selatan itu didominasi oleh pertikaian senjata dan juga peperangan. Nah, contohnya kayak di tahun 1955 sampai 72 ada perang saudara antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan. Lalu juga terjadi konflik-konflik antar etnis di tahun 2011. Yang mana konflik-konflik antar etnis ini terus membesar menjadi perang sipil. Konflik terus terjadi juga sampai dari Desember 2013 sampai Juli 2016. Nah, karena konflik-konflik ini terjadi stagnasi ekonomi yang membuat Sudan Selatan mengalami masalah kemiskinan. 82% dari populasi Sudan Selatan itu mengalami kemiskinan, yang mana kemiskinan ini membuat pengeluaran pada sektor-sektor sosial itu jadi dibatasi, seperti kesehatan, pendidikan, air, sanitasi, pertanian. Nah, ketika suatu negara kekurangan air, sumber daya, nah pada saat itulah pendidikan menjadi dinomorduakan. Nah, konflik ini juga membuat banyak masyarakat yang ada di Sudan Selatan kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Next. Oke. Lalu bagaimana dengan kualitas pendidikan yang ada di Sudan Selatan? Dikarenakan kemiskinan dan juga konflik yang terjadi, pendidikan yang ada di Sudan Selatan jadi kurang dari tingkat anak putus sekolah di Sudan Selatan ada 72% anak sekolah dasar itu nggak bersekolah. Lalu di tahun 2018 ada 2,2 juta putus sekolah. Lalu tingkat melek huruf di Sudan menurut spesialis pendidikan dari UNESCO adalah yang terburuk di dunia berdasarkan statistik tahun 2009. Di Sudan Selatan juga adanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan itu juga terjadi, di mana kurangnya keterwakilan perempuan dalam setiap tingkat pendidikan di Sudan Selatan. Tingkat buta huruf perempuan mendekati 84%. Nah, ini beda dengan yang laki-laki 54%. Nah, hal ini, adanya ketidaksetaraan ini dikarenakan adanya pandangan di Sudan bahwa perempuan itu adalah pemborosan sumber daya, yang nantinya perempuan itu akan dinikahkan dan berdampak negatif jangka panjang dalam kebutuhan manusia dan pembangunan ekonomi. Nah, walaupun ada anak-anak di Sudan Selatan yang bersekolah, ternyata mereka juga tidak terfasilitasi dengan baik. Guru-guru di wilayah Sudan Selatan sebagian besarnya itu belum mendapatkan pelatihan profesional dan baru menyelesaikan 4 tahun pendidikan dasar. Next. Untuk sistem pendidikan di Sudan Selatan sendiri, itu Sudan Selatan memiliki kurikulum yang kurikulumnya itu berkompetensi dan juga
diintegrasi dengan pendidikan perdamaian, keterampilan hidup, gender, HAM, dan juga kesadaran lingkungan di mata pelajarannya. Nah, kurikulum yang ini itu fokusnya pada pendidikan kesetaraan perempuan, promosi kesatuan, kewarganegaraan nasional, dan juga perdamaian. Nah, untuk kegiatannya terdiri dari kegiatan yang akademis dan co-kurikuler. Untuk tahapannya sendiri, ada early childhood, itu di 3-5 tahun, anak sekolah dasar, kelas 1-8, lalu kelas menengah 1-4. Next. Lalu gimana sih kondisi pendidikan yang ada di Sudan Selatan di masa pandemi COVID-19? Jadi pada bulan April tanggal 5, Kementerian Kesehatan yang ada di Sudan itu melaporkan kasus pertama COVID, dan COVID ini ternyata menyebabkan banyak dampak di bidang kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, bahkan pendidikan. Nah, COVID ini telah membuat banyak adanya penutupan sekolah yang berdampak pada 91% siswa yang ada di dunia. Nah, salah satunya Sudan Selatan. Penutupan ini memberi dampak ke 2 juta pelajar yang ada di Sudan Selatan. Nah, hal ini membuat 2 juta anak tadi tidak bersekolah, dan penutupan sekolah ini ternyata telah meningkatkan dampak-dampak buruk bagi anak-anak seperti eksploitasi anak, pernikahan anak, kehamilan dini, pelecehan anak, dan lain-lain. Nah, sehingga pada 5 April 2021, UNICEF memutuskan untuk memberi dukungan pada pembukaan sekolah secara umum di Sudan Selatan. Next. Untuk presentasi selanjutnya, saya akan dijelaskan oleh Tatia. Terima kasih. Baik, tadi sudah disampaikan oleh kedua teman saya mengenai kondisi pendidikan di Sudan Selatan maupun di Afrika Selatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bantuan internasional untuk Sudan Selatan dan Afrika Selatan. Next. Nah, bantuan untuk Sudan Selatan ini yang pertama datang dari GPE atau Global Partnership for Education. Ini adalah sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang pendidikan dan memiliki tujuan untuk membenahi pendidikan serta edukasi di negara berkembang dan terbelakang. Nah, sistemnya GPE ini adalah mengajak beberapa organisasi serta negara untuk bermitra kepadanya. Nah, contohnya adalah Sudan Selatan ini adalah mitra dari GPE dari tahun 2012. Sedangkan World Bank, sebuah organisasi internasional, itu sudah menjadi mitra dari GPE semenjak tahun 2002. Next. Nah, selain itu, GPE ini mempunyai target utama untuk menggait kembali anak-anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah lagi. Nah, di tahun 2015, GPE ini memberikan hibah sukarela ditujukan untuk program GESP atau General Education Strategic Plan, yang dimana bertujuan untuk menanggapi segala kendala serta tantangan yang teridentifikasi dalam analisis pendidikan di Sudan Selatan. Nah, ibaratnya GESP ini adalah sebuah SDGs untuk menangani masalah pendidikan di Sudan Selatan. Nah, GESP ini berisi target-target yang harus dicapai dari periode tahun 2017 sampai 2022. Dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Umum dan Pengajaran di Sudan Selatan atau Ministry of General Education and Instruction of South Sudan. Nah, GESP ini dianggap sebagai sebuah langkah yang besar untuk menyediakan akses pendidikan yang lengkap, setelah keterlibatan Sudan Selatan di GPA atau Comprehensive Peace Agreement di tahun 2005, dan disusul di mana di 2012 Dewan Legislatif Nasional Sudan Selatan ini mengeluarkan Undang-Undang Pendidikan Umum yang menyatakan bahwa pendidikan di Sudan Selatan itu harus gratis dan wajib. Nah, selanjutnya GESP ini juga mengajak keterlibatan para pelaku kemanusiaan, LSM, serta organisasi masyarakat sipil, dan keterlibatan asosiasi guru maupun kementerian setempat. Nah, bisa next.
Nggak cuma dari GPI aja yang membantu untuk menangani kasus pendidikan di Sudan Selatan, tetapi Uni Eropa juga turut tangan dalam kasus ini, di mana ia memberikan program darurat ke AWIL Sudan Selatan, salah satu wilayah di Sudan Selatan, dan Uni Eropa ini juga mendanai sebanyak 24,4 juta euro dengan tujuan yang pertama, meningkatkan akses ke peluang pembelajaran berkualitas untuk 75.000 anak laki-laki dan perempuan dari usia 6 sampai 18 tahun di lingkungan yang aman dan protektif di 4 negara bagian sebelumnya. Yang kedua, memberikan pelatihan dan bimbingan dalam layanan kepada 1.600 guru dan fasilitator anak usia dini. Yang ketiga, memberikan dukungan psikososial kepada 40.000 anak dan remaja yang terkena dampak konflik. Yang keempat, meningkatkan status gizi peserta didik SD di 4 wilayah yang ditargetkan dengan makanan sekolah harian sepanjang tahun akademik. Dan yang terakhir, melatih staf komite manajemen sekolah tentang penanganan dan pengelolaan makanan. Nah, alasan utama Uni Eropa ini ikut turun tangan dalam menangani kasus pendidikan di Sudan Selatan adalah karena Uni Eropa ini memiliki visi yang sama, di mana Uni Eropa percaya bahwa semua manusia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, bermutu, serta inklusif. Nah, hal ini juga dibenarkan oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Sudan Selatan, yaitu Dr. Sinead Walsh. Ia menyatakan bahwa Uni Eropa ini percaya jika Sudan Selatan ini akan punya masa depan yang cerah jikalau anak mudanya juga turut bersekolah. Nah, karena Uni Eropa ini donatur besar dari UNICEF dan WFP atau World Food Program, jadi program ini juga melibatkan kedua organisasi besar tersebut. Nantinya program ini tuh diharapkan untuk menjangkau wilayah Sudan Selatan yang sangat terpelosok dan minim kapasitas logistik. Oke, selanjutnya, next. Nah, bantuan internasional untuk Afrika Selatan ini datang dari ADEA atau Association for the Development of Education in Africa, yang dimana bahasa Indonesianya adalah Asosiasi untuk Pengembangan Pendidikan di Afrika. Nah, organisasi ini adalah sebuah asosiasi yang telah berkontribusi untuk memberdayakan negara-negara di benua Afrika, khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan berkualitas untuk menanggapi kebutuhan negara dan mendorong transformasi sosial ekonomi berkelanjutan. Nah, ADEA ini juga merupakan aktor utama dalam proses dialog, berbagi, dan pembelajaran untuk perubahan kualitatif dalam pendidikan yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan di benua Afrika. Nah, beberapa tahun ini tuh ADEA juga mendukung kapasitas lebih dari 3.500 ahli dalam sistem informasi manajemen pendidikan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Education Management Information System yang bisa disingkat dengan EMIS, di 45 negara Afrika. Nah, ADEA juga mengembangkan kapasitas EMIS nasional di pemerintah Afrika Selatan sendiri melalui dengan seminar, tinjauan negara sejawat, dan bantuan teknis. Nah, sampai sekarang ADEA ini juga masih mempromosikan pembelajaran sebaya ke negara-negara Afrika yang kondisi kualitas pendidikannya itu dianggap sama, yaitu masih terbelakang. Nah, dari situ nanti ADEA akan mengidentifikasi beberapa masalah dan lalu akan timbul beberapa solusi yang inovatif dan dapat diklasifikasikan menjadi tujuan utama dalam bidang pendidikan serta pelatihan. Nah, contohnya itu adalah pembentukan asosiasi untuk mempromosikan pergeseran paradigma dari pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan konvensional atau TVET. The Conventional Technical and Vocational Education and Training, di mana itu adalah pengembangan keterampilan teknis dan kejuruan yang fleksibel dan responsif disertai reformasi yang penting. Nah, selain ADEA, baru-baru ini di masa pandemi, Afrika Selatan juga mendapat bantuan dari Institut Pengembangan Kurikulum Kenya yang menawarkan untuk menyiarkan pelajaran melalui televisi maupun radio. Nah, tetapi program ini kurang mendapat apresiasi yang penuh dari masyarakat Afrika Selatan karena beberapa masyarakatnya masih kesusahan untuk mengakses alat elektronik itu sendiri. Nah, jadi
tidak dapat mencapai target yang harusnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Helmi. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Satya. Nah, kali ini saya akan membahas apa aja sih yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Karena yang seperti kita ketahui, SDGs ini membuat pendidikan yang layak untuk sesama. Karena pencapaian tujuan SDGs ini itu sebagian besar berada di pundak pemerintah. Tetapi tetap masih ada aja beberapa negara yang bahkan belum mendapatkan akses pendidikan atau mundurnya kualitas pendidikan di negara tersebut seperti yang kita ketahui sebelumnya, Sudan Selatan dan Afrika Selatan. Upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah upaya penanggulangan kemiskinan seperti pengurangan pengeluaran bagi penduduk miskin dan mewujudkan pemberian bantuan dana stimulasi sebagai pun bantuan sosial. Nah, sasaran yang menjadi prioritas utama dalam penanganan kemiskinan ini yaitu mulai dari penduduk yang sangat miskin dan hampir miskin, dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak, dan penyandang disabilitas, dan juga pemerintah harus menyediakan lingkungan belajar yang aman tanpa adanya kekerasan dan efektif bagi semua. Di tahun 2020 sendiri, target SDGs ini secara substansial sudah memperbanyak jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, terlebih untuk negara yang kurang berkembang, dan di negara di kepulauan kecil dan negara-negara di Afrika. Sedangkan di tahun 2030 yang akan datang, secara substansial target dari SDGs ini meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya di negara yang kurang berkembang dan negara berkembang di kepulauan kecil. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materi pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.